Black holes atau lubang hitam, misteri alam semesta yang penuh teka-teki. Sebuah objek kosmik yang begitu masif sehingga bahkan cahaya itu nggak mampu melarikan diri. Tapi gimana kalau misalnya Mimin bilang, lubang hitam nggak sepenuhnya hitam. Mereka sebenarnya itu bocor. Inilah yang dikenal sebagai Hawking radiation. Jadi siapin pikiran kalian dan juga mental kalian buat memahami salah satu konsep yang paling menarik dalam astrofisika. Mari kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Edu Channel. Yang penasaran tentang Hawking Radiation, jangan lupa subscribe. Kita bahas di video ini. Cus. Oke, sebelum kita masuk ke Hawking Radiation, mari kita pahami dulu apa itu lubang hitam. Jadi lubang hitam itu terbentuk ketika bintang dengan massa besar mencapai akhir siklus hidupnya. Ketika bahan bakar nuklirnya habis, gravitasi yang begitu kuat membuat inti bintang runtuh ke titik kecil yang disebut singularitas atau singularity. Di sekitar singularitas, ada batas yang disebut dengan event horizon atau cakrawala peristiwa. Jadi apapun yang melewati batas ini nggak akan bisa keluar, bahkan cahaya sekalipun. Inilah mengapa lubang hitam tampak hitam. Nah, pada tahun 1974, seorang fisikawan brilian bernama Stephen Hawking membuat prediksi yang mengejutkan. Jadi dia itu menemukan bahwa lubang hitam itu sebenarnya nggak benar-benar diam. Berkat hukum mekanika kuantum, lubang hitam itu bisa memancarkan energi. Fenomena ini dikenal sebagai Hawking radiation. Ya, tentu saja, penemuan ini mengguncang dunia fisika. Sebelumnya, kita itu menganggap lubang hitam hanya memakan materi gitu. Tapi ternyata mereka juga mengeluarkan sesuatu. Jadi, gimana Hawking radiation bekerja? Jawabannya ada di dunia kuantum. Di ruang angkasa yang tampaknya kosong, ada fluktuasi energi kecil yang menciptakan pasangan partikel dan antipartikel. Biasanya, pasangan ini segera saling menghancurkan dan juga lenyap. Namun, jika pasangan ini muncul di dekat event horizon, salah satu partikel bisa tertarik ke dalam lubang hitam, sementara yang lain lolos. Partikel yang lolos yang kita lihat sebagai radiasi. Nah, ketika partikel ini keluar, lubang hitam kehilangan sedikit energinya. Secara teori, ini berarti lubang hitam nggak bisa mengecil seiring waktu. Proses ini sangat lambat buat lubang hitam besar. Sebuah lubang hitam bermassa kayak matahari mungkin membutuhkan waktu triliunan tahun buat benar-benar menghilang. Tapi lubang hitam kecil bisa menguap jauh lebih cepat gitu. Berakhir dengan ledakan energi yang cukup besar. Misalnya, lubang hitam primordial yang berbentuk sesaat setelah Big Bang dengan massa kecil bisa aja udah menguap sepenuhnya hari ini ya. Ini membuka kemungkinan bahwa sisa-sisa energi dari ledakan tersebut mungkin masih terdeteksi gitu. Prediksi Hawking radiation gak hanya penting bagi studi lubang hitam, tetapi juga membuka pintu bagi teori-teori baru, kayak bagaimana kita menghubungkan gravitasi, mekanika kuantum, dan juga termodinamika. Bahkan ini munculin ide bahwa informasi yang masuk ke lubang hitam mungkin gak benar-benar hilang gitu. Pertanyaan ini mengarah pada apa yang disebut black hole information paradox. Apakah informasi benar-benar hilang, ataukah ada mekanisme yang kita belum pahami buat mempertanyakannya? Teori-teori modern kayak prinsip holografik mencoba menjawab misteri ini. Stephen Hawking meninggalkan warisan besar dalam dunia sains. Penemuan ini mengajarkan bahwa kita meskipun lubang hitam tampak seperti simbol kegelapan, mereka juga menjadi sumber wawasan tentang alam semesta gitu. Buku-bukunya kayak A Brief History of Time dan wawancara-wawancaranya telah menginspirasi jutaan orang buat mempelajari lebih jauh tentang alam semesta. Nah, dari fenomena Hawking radiation kita belajar bahwa alam semesta itu penuh dengan kejutan yang menunggu buat ditemuin. Apa pendapat kalian tentang teori ini? Apakah ini mengubah cara pandang kalian tentang lubang hitam? Tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian kurang ilmu tentang black hole gitu. Oke, see you on next videos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.